Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Tentunya saya berdoa dan berharap Bapak Ibu, Saudara semua tetap berada dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini minggu terakhir di bulan Maret, di tengah kondisi dan situasi bangsa kita sekarang ini yang terserang oleh wabah virus corona atau COVID-19. Puji syukur kepada Tuhan kalau kita masih tetap bisa beribadah meskipun dengan cara yang sedikit berbeda dari biasanya. Di mana minggu ini kita ibadah dari rumah bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing, sesuai himbauan pemerintah dan juga untuk kepentingan orang banyak agar dapat memutus rantai penyebaran virus corona. Artinya Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi, ibadah kepada Tuhan tidak boleh kita tinggalkan. Seperti yang tertulis dalam kitab Ibrani 10 ayat 25 bagian A berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Juga dikatakan di kitab Ibrani pasal 12 ayat 28 bagian B, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Maka dari itu, sekalipun kita tidak bisa beribadah bersama di dalam satu gedung gereja, namun kita tetap lakukan ibadah raya secara serempak dari rumah kita masing-masing. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dan saya akan bacakan dari Injil Matius pasal yang kelima ayatnya yang ke-6. Dikatakan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudaraku yang terkasih, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang baru kita baca dan kita dengar bersama. Kalau kita perhatikan, seringkali kita menjumpai perkataan atau pengajaran Tuhan Yesus sepertinya berbanding terbalik atau bahkan bertabrakan dengan logika serta hukum dunia ini. Saya beri satu contoh saja yang paling sering kita dengar, misalnya tentang kasih. Kita sama-sama tahu bahwa dalam dunia ini diajar jika kita disakiti orang, jika kita dijahati orang, maka kita harus balas juga dengan menjahati orang itu. Makanya kita sering dengar istilah atau ungkapan, kamu baik, saya jauh lebih baik. Tetapi kamu jahat, saya bisa lebih jahat. Itu ajaran atau hukum dunia ini. Tapi Yesus justru ajarkan sebaliknya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 22 ayat yang ke-17. Kalau musuhmu lapar, kasih makan, kata Tuhan Yesus. Kalau musuhmu haus, kasih minum, kata Tuhan Yesus. Bahkan lebih dari itu, Tuhan Yesus ajarkan berdoalah dan berkatilah orang-orang yang menyakiti dan yang menganiaya kita. Nah, pagi ini kita membaca Injil Matius pasal
yang ke-6, ya. Injil Matius pasal yang ke-5, yaitu tentang khotbah Yesus di atas bukit atau dikenal dengan sabda bahagia. Di salah satu ayatnya, yaitu ayat yang ke-6 yang tadi kita sudah baca, dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua tahu bahwa orang yang lapar dan haus artinya adalah orang yang tidak makan dan tidak minum. Semakin lama mereka tidak makan dan tidak minum, atau semakin lama mereka tidak mendapatkan makanan dan minuman, maka mereka akan kelaparan dan kehausan. Ketika kelaparan mereka akan lemah. Ketika mereka kelaparan, mereka mudah marah. Iya kan? Orang lapar biasanya gampang marah. Ketika lapar, ya, orang bisa sakit bahkan mati. Begitu juga dengan kehausan. Ketika orang merasa haus dan sangat haus dan mereka tidak mendapatkan minuman, ya, tidak mendapatkan cairan untuk tubuh mereka, mereka akan lemas, mereka akan dehidrasi, kekurangan cairan, dan ujung-ujungnya juga kematian. Sehingga terkadang, bahkan seringkali, orang untuk mengatasi kelaparan dan kehausannya, ya, mereka tidak segan-segan untuk berbuat kejahatan untuk mendapatkan makanan dan minuman. Begitu juga, ya, dengan orang yang kehausan, dehidrasi. Mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa dapatkan air, walaupun mungkin cuma setetes, untuk menghilangkan rasa dahaganya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, apakah dalam kondisi orang yang kelaparan dan kehausan seperti yang, ya, tadi saya gambarkan, apakah kita bisa berkata kepada mereka yang kelaparan dan kehausan, berbahagialah? Tentu tidak mungkin, bukan? Bisa-bisa kita dimaki-maki, bahkan mungkin dihajar oleh mereka. Sudah tahu mereka sedang kelaparan, sudah tahu mereka sedang haus yang luar biasa, kita berkata kepada mereka, berbahagia kamu. Ya, kita pasti akan dimaki, kita pasti akan dihajar oleh mereka. Ya. Sudah tahu orang sedang lapar, sedang haus luar biasa, kita bilang kamu orang yang bahagia. Itu sama artinya dengan kita membangunkan macan yang sedang tidur, yang kita tarik kumisnya. Tapi kenapa justru Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus? Saudaraku, rasa lapar dan haus ini menggambarkan kebutuhan hidup manusia yang sangat hakiki. Artinya, harus dipenuhi, tidak bisa tidak. Jika tidak terpenuhi, maka seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bisa berujung kepada kematian. Sehingga tidak sedikit orang yang terpaksa berbuat jahat, bahkan menjual diri untuk dapat memenuhi kebutuhan hakiki itu. Maka tidak heran kalau urusan makan dan minum itu masuk dalam kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, bersama dengan kebutuhan pokok lainnya, yaitu kebutuhan akan pakaian, kebutuhan akan tempat tinggal. Sehingga kita di Indonesia mengenal istilah kebutuhan pokok manusia adalah sandang, pangan, dan papan. Kembali
Kalau kita membaca Injil Matius pasal yang kelima ayat yang keenam, ternyata yang Tuhan Yesus maksudkan dengan rasa lapar dan haus itu bukan secara jasmani. Tetapi maksud Yesus adalah lapar dan haus secara rohani. Yaitu lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus berbicara mengenai suatu keinginan atau hasrat yang kuat dari dalam diri seseorang. Saya ulangi sekali lagi. Lapar dan haus berbicara mengenai suatu keinginan atau hasrat yang begitu kuat dari dalam diri seseorang. Artinya ketika Tuhan Yesus menyinggung soal rasa lapar dan haus akan kebenaran, itu artinya Yesus berbicara soal keinginan atau hasrat atau kebutuhan yang begitu kuat akan perkara rohani. Dan jika hal ini pun tidak terpenuhi, maka bisa juga berakibat fatal dan berujung kematian, yaitu kematian rohani, kematian iman percaya kita. Oleh karena itulah Yesus mengatakan berbahagia jika orang masih punya rasa lapar dan haus akan perkara-perkara rohani. Berbahagia orang-orang yang masih merindukan kebenaran. Kembali ke Matius 5 ayat yang ke-6. Lapar dan haus akan kebenaran. Apa dan siapa kebenaran itu? Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan itulah kebenaran. Siapa firman Tuhan yang hidup? Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku, hari-hari ini kita tahu seluruh dunia, termasuk bangsa kita Indonesia, sedang mengalami satu kondisi yang sangat memprihatinkan. Puluhan bahkan ratusan ribu manusia di seluruh dunia mati akibat wabah virus corona atau COVID-19 yang begitu cepat sekali penularannya. Bahkan dalam sebuah berita dikabarkan 800 sampai 900 orang mati setiap hari di Italia akibat wabah ini. Dampaknya pun juga dirasakan oleh umat beragama, termasuk orang-orang Kristen. Gereja-gereja meniadakan ibadah bersama di gereja supaya memutus rantai penyebaran virus ini. Jemaat Tuhan mulai melakukan ibadah mandiri dari rumah masing-masing dengan berbagai cara. Yang penting tetap bisa beribadah. Dapatkah saudara bayangkan jika hal ini terus berlangsung dalam waktu yang lama, bahkan jika kemudian si iblis mulai turun tangan memakai aparat pemerintah atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membuat aturan tidak boleh lagi ibadah di gereja walaupun wabah sudah berlalu. Apa
yang akan kita atau orang-orang Kristen rasakan? Mungkinkah kondisi kekristenan di bangsa kita akan mengalami seperti di China, di mana orang-orang Kristen di sana sama sekali tidak boleh ibadah dimanapun, bahkan Alkitab pun tidak boleh ada. Jika kondisi itu terjadi di dunia, termasuk di Indonesia, kita mulai masuk zaman antikris. Bagaimana dengan orang-orang Kristen? Bagaimana dengan orang-orang percaya? Ketika kondisi baik-baik saja, aman-aman saja, banyak dari kita, orang Kristen yang santai, hanya pikirkan dan kejar kebutuhan jasmani, masa bodoh dengan kebutuhan rohani, masa bodoh dengan iman, masa bodoh dengan firman Tuhan, masa bodoh dengan ibadah, masa bodoh dengan gereja, masa bodoh dengan Tuhan, masa bodoh dengan Yesus Sang Kebenaran. Dan saat kesulitan beribadah dan mendapatkan firman kebenaran datang, kita mulai mencari-cari kebutuhan itu. Karena manusia bukan hanya punya kebutuhan jasmani, tapi juga kebutuhan rohani. Banyak orang kaya yang sukses punya segala-galanya, tapi merasakan ada kekosongan dalam batin atau jiwa mereka. Inilah kebutuhan rohani yang hakiki, yang tidak bisa digantikan dengan hal lain. Ketika kita mulai cari-cari makanan dan minuman rohani di saat-saat sukar, dan kita tidak lagi mudah mendapatkannya, apa yang akan terjadi pada umat manusia? Fatal akibatnya. Kehancuran, kerusakan, bahkan kematian rohani, kematian iman, kematian hati nurani manusia pasti terjadi. Amos 8 ayat yang ke-11 berkata, sesungguhnya waktu akan datang. Demikian firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Melainkan kehausan, kelaparan akan mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Nabi Amos menubuatkan bahwa di masa-masa akhir zaman ini akan terjadi kelaparan hebat melanda manusia. Namun, kelaparan yang dimaksud oleh Nabi Amos bukanlah kelaparan fisik, bukanlah kelaparan jasmani karena kekurangan makanan minuman, melainkan kelaparan secara rohani, yaitu kelaparan akan kebenaran firman Tuhan. Mengapa bisa terjadi? Sebab akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Di hari-hari akhir zaman ini, ketika dunia semakin rusak, ketika manusia semakin mengabaikan kebutuhan rohaninya, mereka lebih mengejar kepentingan kebutuhan jasmaninya.
Bahkan mereka menggantikan kebutuhan rohaninya dengan pengajaran-pengajaran yang hanya menyenangkan telinganya. Mereka tidak dapat lagi menerima firman kebenaran. Mereka menolak. Mereka hanya membuka telinganya bagi dongeng, bagi cerita-cerita hayal, bagi cerita-cerita yang enak didengar oleh telinga mereka. Makanya Nabi Amos menubuatkan, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, ke dunia ini. Bukan kelaparan akan makanan, bukan kehausan akan air, melainkan kelaparan, kehausan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika masa itu tiba, orang akan berlomba-lomba, orang akan mencari-cari di mana firman kebenaran. Orang akan mencari di mana Yesus sang kebenaran. Tetapi waktunya sudah terlambat. Orang akan sulit lagi untuk beribadah. Orang akan sulit lagi untuk bisa mendengar kebenaran firman Tuhan seperti pada masa-masa sebelumnya. Karena sudah masuk kepada akhir zaman. Masa-masa kesukaran. Dulu saat semuanya berjalan baik, berjalan aman, kita seringkali mengabaikan yang namanya ibadah di gereja. Bahkan kalaupun kita datang ibadah di gereja, ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita asik dengan gadget kita. Juga ketika firman Tuhan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, kita pun larut dengan gadget kita. Kita pun larut dengan sosial media kita. Padahal di dalam gereja. Hari-hari ini ada banyak orang akan lebih memilih mengejar perkara-perkara duniawi. Sehingga mereka mengabaikan perkara-perkara atau kebutuhan rohani. Saya percaya di balik semua situasi dan kondisi yang melanda dunia, bahkan Indonesia saat ini, melalui wabah virus corona atau COVID-19, ada maksud, ada rencana Tuhan di balik semua ini. Yaitu supaya umat Tuhan, supaya semua manusia, supaya saudara dan saya kembali berbalik mencari kebutuhan pokok rohani kita, yaitu kebenaran, yaitu Allah sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih jemaat Tuhan, mari saya mengajak kita semua jemaat Tuhan untuk kita lebih rajin lagi, lebih bersemangat lagi mencari hadirat Tuhan, mencari, menggali, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti sekarang ini, mari semakin dekatkan diri kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau buat saudara dan saya. Mungkin selama ini kita sudah mengabaikan Tuhan. Mungkin selama ini kita sudah mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Berbaliklah, mumpung masih ada waktu. Berbaliklah kepada Tuhan, mumpung belum terlambat.
ketika tiba masanya yang dinubuatkan oleh Nabi Amos terjadi, sulit buat kita untuk bisa dengan mudah beribadah. Sulit buat kita untuk bisa mendengar firman Tuhan dengan nyaman, dengan tenang, dengan aman. Karena situasi dan kondisi akhir zaman. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya, murid-murid Kristus akan masuk dalam masa aniaya. Sebelum masa itu tiba, miliki rasa lapar dan haus akan kebenaran. Miliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Miliki rasa lapar dan haus akan Yesus Kristus, Sang kebenaran yang menyelamatkan umat manusia. Maka dari itu, Tuhan Yesus berkata dalam khotbah di bukit, sabda bahagia, dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang masih punya rasa lapar dan rasa haus. Yang masih punya kerinduan, hasrat yang besar untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Untuk mencari Yesus Kristus yang menyelamatkan umat manusia. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara jika masih memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Itu artinya Bapak Ibu Saudara masih memiliki kerinduan, hasrat yang besar untuk memenuhi kebutuhan rohani jiwa kita. Kita isi dengan kebenaran-kebenaran firman yang berisi janji dan kekuatan Tuhan. Sehingga ketika kita menghadapi situasi kondisi yang dikatakan oleh Nabi Amos itu, kita sudah kuat. Kita mampu melewatinya. Kita mampu menjalaninya. Karena ada kekuatan firman Tuhan di dalam kehidupan kerohanian kita. Jika saat ini Bapak Ibu Saudara kita semua mulai kehilangan rasa haus dan lapar terhadap kebenaran. Kehilangan nafsu untuk makan makanan rohani. Kehilangan selera untuk berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Hati-hati. Sekali lagi saya peringatkan. Hati-hatilah. Sebab segala sesuatu ada waktunya. Mari selagi masih ada waktu dan kesempatan, kita pergunakan sebaik mungkin untuk terus mengkonsumsi makanan rohani sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya kita kuat, semakin kuat. Sebab ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius pasal 4 ayatnya yang keempat. Mari jemaat Tuhan, Tuhan begitu rindu untuk kita memiliki rasa lapar dan haus akan Dia. Kejar, cari hadirat Tuhan dalam hidup kita. Sebab itulah kebutuhan yang hakiki dalam hidup manusia. Sebab itulah kebutuhan utama yang tidak tergantikan dalam hidup kita. Sekali lagi, sebagai kata-kata terakhir di dalam khotbah saya minggu ini, ingat apa kata Tuhan Yesus di Injil Matius 5 ayat yang ke-6.
Berbahagialah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kenapa? Karena mereka akan dipuaskan. Yesus yang adalah air hidup, yang adalah roti hidup, akan memuaskan lapar dan dahagamu. Akan memuaskan hasrat lapar dan dahagamu akan Dia. Yesus akan mengisi kekosongan batinmu, kekosongan jiwamu. Dan ketika itu engkau dapatkan, engkau dipuaskan. Dan engkau menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.